Halo teman-teman semua, welcome back to my channel. Di video kali ini aku pengen ngasih kalian semua 15 pertanyaan yang aku ditanyain saat aku wawancara LPDP dan cara aku menjawabnya tahun lalu. Sebelumnya kenalin aku Gaby, aku adalah awardee LPDP tahun 2021 dan sekarang sedang menempuh master di bidang imunologi di Harvard Medical School. Nah, aku emang udah rencana sih bikin seri video wawancara tentang LPDP, tapi karena satu dan lain hal aku nggak bikin aku bikinnya cukup telat, tapi hopefully ini akan bisa rilis soon. Dan karena jadwal wawancara diundur, jadi hopefully ini tetap bisa bantu teman-teman semua yang sedang prepare buat wawancara LPDP. Nah, sebelumnya aku juga udah bikin video simulasi wawancara sih bareng teman aku Jody yang kalian bisa tonton di sini. Tapi banyak banget dari kalian yang request untuk tahu gimana sih cara jawab buat wawancara LPDP dan apakah aku ada tips dan trik khusus buat wawancara LPDP. Jadi stay tune ya buat nonton video ini sampai akhir dan jangan lupa buat like, komen, dan subscribe kalau seandainya kalian merasa video ini bantu kalian semua. Sebelumnya aku pengen ngasih sedikit background tentang wawancara LPDP. Jadi aku wawancara LPDP tahun 2021 dan dilaksanakan secara online dengan 2 pewawancara. Aku dengar-dengar tahun ini bakal ada 3. Tahun lalu pewawancaranya ada 2, 1 akademisi dan 1 psikolog. Dan buat aku sendiri sih semuanya berjalan cukup lancar. Sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaannya, aku pengen kasih teman-teman beberapa saran general dari aku. Yang pertama, pastiin kalian udah baca peraturan wawancara. Yang kedua, pastiin internet connection kalian stabil dan jangan sampai kalian freeze atau bikin pewawancara kalian jadi inconvenient dengan koneksi internet kalian. Yang ketiga, gunakanlah baju yang sopan. Kalau bisa sih batik buat bisa menunjukkan nasionalisme kalian. Batik is never wrong. Kemudian yang keempat, always be polite dan sopan. Dan yang kelima, 6, 7, 8, dan berikutnya adalah again, always be polite dan sopan. Bahkan saat wawancara menyudutkan kalian atau kalian ngerasa seperti kalian di misunderstand, never ever lose your temper atau menunjukkan kalian gak sabar atau gak respect dengan pewawancara kalian. Ini bener-bener attitude yang penting banget. Kemudian, pastiin kalian on time. Jangan sampai kalian telat. Karena menurut aku, punctuality itu salah satu hal yang paling penting dalam menciptakan first impression yang baik. Jadi jangan sampai kalian telat. Bahkan disaranin kalian sudah ready sekitar 2 jam sebelum wawancara kalian dimulai. Aku sendiri kemarin kebetulan dapat slot yang paling pagi. Jadi aku ready sekitar setengah jam sebelum wawancara dimulai. Pokoknya kalau bisa jangan sampai wawancara harus nungguin kalian hingga kalian bisa siap. Jadi sebelum kalian wawancara, tentunya doa, minta restu dari orang tua, minta bantuan dari teman-teman. Kemudian take a deep breath, tenangkan diri kalian, dan jangan terlalu tegang. Just kuasai aja esai kalian, apa yang kalian udah tulis di esai. Realize that kamu punya niat baik untuk pengen lanjut sekolah ke luar negeri atau lanjut sekolah S2 dalam negeri, dan just be yourself, calm, confident, and polite. Nah, sekarang yuk masuk ke 15 pertanyaan yang ditanyain ke aku dan gimana cara aku menjawabnya. Oh ya, buat pertanyaan-pertanyaan ini aku akan kasih jawabannya dalam bahasa Inggris karena rata-rata jawaban yang diminta adalah dalam bahasa Inggris, tapi aku akan kasih subtitle bahasa Indonesia juga biar teman-teman bisa tahu kira-kira gimana sebaiknya menjawabnya. Jadi yang pertama, pertanyaan yang selalu ditanyain adalah please introduce yourself. Nah, tips aku buat jawab pertanyaan ini adalah sebaiknya teman-teman siapin skrip karena ini pasti ditanyain. Kemudian kalau bisa jangan terlalu panjang. Jadi keep it short but also complete. Yang jelas include detail-detail yang relevan aja, yaitu misalnya nama kalian dan latar belakang akademik kalian serta tujuan kalian. Gak usah include detail yang gak relevan, misalnya kayak date of birth gitu, unless itu benar-benar penting untuk perjalanan akademik kalian. Nah, kira-kira cara aku menjawab buat pertanyaan ini adalah kayak gini. First of all, I'd like to thank you for the opportunity to introduce myself. My name is Gabrielle Kembuan, or people usually call me Gabby. I'm currently a medical doctor working at the National Brain Center Hospital or Rumah Sakit PON in Jakarta, and I'm applying for LPDP scholarship to pursue my interest in immunology at Harvard Medical School. My interest is mainly in cancer research, and I'm really interested in the potential of immunology for future cancer therapy, and therefore I hope I'll be able to further my studies at Harvard through LPDP scholarship.
Nah, sekarang kita ke pertanyaan kedua, yaitu why Harvard atau why whatever university yang teman-teman apply. Nah, ini sebenarnya cukup tergantung juga dengan apakah teman-teman melalui jalur dengan atau tanpa LOE. Karena aku kebetulan dengan jalur yang sudah punya LOE, jadi aku ditanyain cukup spesifik tentang university aku. Kalau seandainya teman-teman dalam jalur yang tanpa LOE, mungkin teman-teman akan punya 3 pilihan university, jadi teman-teman harus bisa justify ketiga-tiga pilihan tersebut. Nah, buat aku sendiri, aku ditanyain cukup banyak tentang kenapa aku memilih Harvard instead of Johns Hopkins yang juga terkenal banget di bidang medicine. Dan yang pengen aku stres dari jawaban aku tahun lalu adalah bahwa aku memilih Harvard not only tentang rankingnya atau tentang reputasinya, karena aku pengen stres ke pewawancaranya bahwa alasan aku pengen further my studies at Harvard itu much deeper than that. Jadi ini caraku buat menjawab pertanyaan mereka. I chose Harvard Medical School as the place where I want to pursue my graduate study because Harvard is one of the best institutions in the world in the studies of immunology. And also, this is related to my main passion, which is cancer research. Other institutions such as Johns Hopkins, judging from their curriculum and also from the research that are done by their faculty, is more focused on immunology of infectious diseases. Because my main interest is in cancer immunology, I think the leader of that field in the world is still Harvard. And I found several professors such as Dr. Stephanie Dalgan, Dr. Kai-U Schupfennig, or even Dr. Arlene Sharp, which has made tremendous advances in the field of checkpoint blockade therapy or new cancer immunotherapy, who are all doing their research at Harvard. So I would very much like to further my experiences in one of their labs. Jadi di sini aku ngasih jawaban yang nggak hanya tentang ranking aja, tapi jawaban yang jauh lebih dalam. Jadi aku bahas tentang kurikulumnya, aku bahkan mention beberapa profesor-profesor yang membuat Harvard itu beda dari semua institusi-institusi lainnya. Jadi I would highly suggest teman-teman buat baca lebih lanjut tentang kurikulum universitas kalian, bahkan kalau bisa bandingin dengan kurikulum universitas-universitas lain, dan juga lebih bagus lagi kalau kalian bisa searching kira-kira profesor mana yang menonjol di universitas kalian, terutama kalau kalian nanti akan do more research, dan kalian bisa point out kira-kira what specific thing that they are doing that you want to do, sehingga itu benar-benar paling bagus di universitas tujuan kalian. Nah, sekarang kita ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga yang ditanyain ke aku adalah why immunology? Jadi ini sesuai dengan bidang studi aku. Nah, pertanyaan ini pasti akan tergantung ke bidang studi pilihan teman-teman, tapi biasanya teman-teman juga harus bisa belajar untuk justify kenapa kalian memilih bidang ini dan bukan bidang lain yang mungkin close related. Jadi ini jawaban aku buat saat ditanyain kenapa aku memilih imunologi. I chose immunology because it is a highly versatile and important field in medicine that is relevant to every single branch of medicine. I think 99% of all human diseases are related to some immunological process, but I think there are still a vacancy of experts in Indonesia who could adequately address that. This is again also related to my passion in cancer immunology. So because I'm interested in cancer immunology, in cancer therapy, I found that actually the newest cancer therapies all involve immunology. And I'm really saddened to know that in Indonesia, we don't really have all these new modalities of cancer immunotherapy yet, whereas it is very advanced in Harvard. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan keempat, yaitu ini mungkin apply buat teman-teman yang lintas jurusan. Karena latar belakang aku adalah sebagai dokter, aku ditanyain kenapa aku mau kursus immunology sebagai researcher. Mungkin teman-teman yang lintas jurusan juga akan ditanyain hal yang mirip dengan pertanyaan ini. Saran aku sih, teman-teman mungkin bisa yang pertama derive experience yang mungkin penting personally buat kalian untuk menjelaskan kenapa kalian mau lintas jurusan. Kemudian yang kedua tentunya berikan background yang jelas, misalnya dari pengalaman kerja atau pengalaman lainnya di luar sekedar jurusan kampus yang menunjukkan teman-teman akan bisa kompeten di bidang baru teman-teman. Dan yang ketiga, kalau bisa tie-in lagi ke rencana kontribusi teman-teman. Ini jawaban aku untuk pertanyaan ini. Although I know that as a doctor, I'm more expected to do more clinical work instead of research, but I believe that actually as a doctor, I'm in a unique position if I choose to do research, because I get to see development of new cancer therapies from bench and seeing the molecular
processes, and also I get to be in a position where I administer treatment to patients and also seeing how it impacts patients clinically and on a broader scope. So I think that as a doctor, I can actually bridge bench to bedside and give new perspective to cancer research. Early in my journey in medical school, I came to the realization that research is actually most important in medicine because new developments in medicines are always discovered through research. And also outside of Indonesia, the position of a physician scientist is actually much more common, but sadly it is not yet really common in Indonesia. So by pursuing this path, although it is a bit different, I hope that I will be one of the first in Indonesia to pursue this path, and I hope in the future it's more common for other Indonesian doctors to pursue research or any other fields outside of clinical practice. Next, kita masuk ke pertanyaan kelima, yaitu explain your study plan. Nah, di sini teman-teman tentunya harus menguasai kurikulum dari program yang teman-teman tuju, baca websitenya, bahkan kalau bisa download kurikulumnya, kemudian bisa tanya ke alumni-alumni lain yang sudah ada di sana untuk mengetahui lebih lanjut tentang seluk-beluk dari program tersebut. Pokoknya, ini pertanyaan yang sebaiknya teman-teman harus bisa kuasai sih, karena ini juga hampir pasti ditanyakan dalam wawancara LPDP. Kuncinya sebenarnya satu aja sih, teman-teman, do your research. Dan ini cara aku menjawab pertanyaan ini. So for my study plan at Harvard, my program consists of 2 years. So in the first year, I have to do a full coursework. In the first semester, I'll study more about basic immunology, and also I'll learn more about molecular techniques and lab techniques for immunology research. For the second semester, I will get to learn more advanced immunology, also immunology of autoimmune and inflammatory diseases, and also I have some slots for electives. I plan to take my electives into the field of cancer treatment. Starting in the second year, I'll do full-time mentor research, which means I won't be going to classes anymore, but I will have to pick one research supervisor and work at his or her lab full-time in one of the Harvard affiliated hospitals, and also this research will be where I do my master's thesis. Jadi kurang lebih gitu aja sih teman-teman. Biasanya wawancaranya akan probe lebih lanjut lagi gitu tentang rencana studi teman-teman. Jadi pastiin teman-teman benar-benar menguasai kurikulumnya, bahkan menghafal kira-kira mata pelajaran apa akan keluar di semester mana. Nah, ini lanjut ke pertanyaan ke-6, yaitu what do you plan to research about atau what do you plan to study about. Jadi teman-teman sebaiknya sudah memikirkan kira-kira dalam bidang studi yang teman-teman tuju ini, kira-kira apakah ada kasus spesifik atau subbidang spesifik yang ingin teman-teman pelajari. Nah, aku sendiri sebenarnya aku dari pertanyaan sebelumnya sudah mention beberapa kali kalau aku itu interested dalam cancer immunology. Tapi aku mencari lebih lanjut kasus yang kira-kira bisa aku bahas untuk sebagai bahan research aku. Jadi saat aku ditanyain pertanyaan ini, what do you plan to research about? Ini contoh dari jawaban aku. As I mentioned before, I'm interested in cancer immunology, but there are several projects in cancer immunology that are very interesting at Harvard Medical School. One of them is the potential of cellular therapy for the treatment of cancer. For example, CAR T cells, which are not really common in Indonesia, but it is very refined and very effective in United States. It's even shown to be able to have 95% cure rate for cancer such as leukemia or lymphoma, which are previously resistant to treatment. So I think it would be able to really help a lot of patients to treat their refractory diseases. My main research interest is in how to translate this treatment to treat solid tumors, because this treatment is currently proven to be very effective against liquid tumors such as lymphoma or leukemia, but it is not yet shown to be effective against solid tumors. And also, remembering my family history with breast cancer, I'm really interested in seeing how this treatment could be leveraged to treat breast cancer and other solid tumors. Next, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu what effort have you done to do your research? Atau apakah teman-teman udah mengontak potential supervisor atau thesis advisor buat rencana tesis teman-teman? Nah, ini tergantung lagi sih sama model program teman-teman. Kira-kira apakah program teman-teman lebih ke arah research atau ke capstone project? Kemudian apakah teman-teman sudah mengontak supervisor dari awal atau apakah teman-teman nanti baru mengontak supervisor?
Nah, aku sendiri pada saat itu sebenarnya belum dijadwalkan untuk mengontak supervisor karena aku baru akan mengontak supervisor di akhir tahun pertama. Jadi aku jujur aja sih untuk menjawab hal itu. Kalau seandainya kasus teman-teman berbeda, teman-teman bisa menjelaskan juga ke interviewernya. Saran aku sih just be honest, yang jelas kuasai kurikulum kalian dan juga have real interest to the field that you are studying about. Jadi kalau ditanya tentang keilmuannya, teman-teman bisa menjawab dan menjelaskan dengan baik. Ini cara aku buat menjawab pertanyaan ini. So I actually have not contacted any supervisor yet. I've only looked at several potential supervisors that whose research would probably align with my interest, but I consulted with my program director if I need to contact anyone in advance before coming to Harvard and starting my studies, and he advised against it because he believed that it would be better for me to only contact potential supervisors after 6 months or a year of study, so I would already be well versed in basic immunology and I would already know more about whether my research plans fit well with my interests and or how its prospects look like in the future. So I have not contacted any potential supervisor yet, but I plan to do so as soon as I feel comfortable and I feel sure of my potential research plans. Jadi itu sih teman-teman yang aku rasa mungkin highlight dari pertanyaan aku adalah aku show bahwa meskipun aku belum kontak research supervisor, tapi emang itu yang disarankan oleh program aku dan aku bahkan udah consult sama program directornya dan itu yang disaranin oleh beliau. Dan pada saat itu interviewer aku kayak cukup impress gitu dengan jawaban aku karena kayak beliau setuju gitu dengan approach ini. Jadi just be honest dan jelasin aja ke interviewernya tentang program kalian. I'm sure buat every single one of you pasti beda-beda sih ketentuan programnya. Jadi just make sure you do your research. Nah, pertanyaan ke-8 kita masuk ke bagian tentang kontribusi ke Indonesia.